Pada tanggal 6 Januari 2021, Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT menegaskan jatah 5.600 vaksin COVID dikhususkan pertama kali bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan dalam penanganan COVID-19 sesuai arahan Satgas Nasional. Pada tanggal 8 Januari 2021, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSI mengajak masyarakat mendukung program pemberian vaksin. Dukungan vaksinasi dari masyarakat ini sangat penting dikarenakan vaksin dinilai dapat memutus penyebaran COVID-19. Pada tanggal 11 Januari 2021, Wali Kota Pekanbaru mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 tahap awal di tahun 2021 ini tidak hanya diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan, namun juga untuk pimpinan daerah dan sejumlah tokoh di Kota Pekanbaru. Ada 10 orang dari pimpinan daerah dan tokoh yang turut menerima vaksin. Satu di antaranya yaitu Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi. Pada tanggal 12 Januari 2021, sebanyak 11.040 dosis vaksin COVID-19 sudah diterima pemerintah Kota Pekanbaru. Majelis Ulama Indonesia serta BPOM Pusat sudah memberikan izin penggunaan vaksin ini. Proses vaksinasi digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan yaitu pada tanggal 14 Januari 2021. Pada tanggal 12 Januari 2021, dalam rapat akhir persiapan vaksinasi, dipaparkan ada 10 tokoh publik yang direncanakan sebagai penerima vaksinasi COVID-19 pertama untuk Kota Pekanbaru. Di antaranya yaitu Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, perwakilan Kodim Kapten Nirzam, Kajari Pekanbaru Andi Sunarlis, selanjutnya Sekda Pekanbaru Muhammad Jamil, tokoh masyarakat Islam Sultan Syahril, tokoh masyarakat Buddha Sarjoko. Pada tanggal 22 Januari 2021, Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT menghadiri serah terima peralatan kesehatan dari Chevron Pacific Indonesia atau PT CPI, serta mengucapkan terima kasih kepada PT CPI dan YKMI yang telah berkolaborasi melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan Wali Kota pun kembali mengimbau agar semua pihak bersinergi dalam menyukseskan strategi Presiden Indonesia Joko Widodo dalam perang terhadap COVID-19. Pada tanggal 22 Januari 2021, pemerintah Kota Pekanbaru masuk kategori baik dalam sistem merit manajemen aparatur sipil negara sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Dengan hasil penilaian tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru meraih penghargaan meritokrasi dari KASN di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pada tanggal 25 Januari 2021, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan rapat koordinasi pemberian izin sekolah tatap muka. Sebelum melaksanakan proses sekolah tatap muka, para peserta didik dan tenaga pendidik akan melakukan serangkaian cek kesehatan. Wali Kota menegaskan pihak sekolah harus mendapatkan izin dari pemerintah kota dan mendapatkan pembinaan untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka. Awal Februari 2021, pemerintah Kota Pekanbaru memulai pembelajaran tatap muka dan pembelajaran hanya berlangsung selama 2 jam di sekolah. Sekolah tatap muka juga hanya berlaku pada wilayah zona kuning dan hijau, sementara untuk kecamatan pada zona orange belum dapat melaksanakan sekolah tatap muka. Pada tanggal 1 Februari 2021, Wali Kota meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK bersama instansi terkait lainnya untuk lebih mengoptimalkan pengangkutan sampah jelang adanya pemenang lelang. Pada tanggal 5 Februari 2021, kawasan industri Tenayan yang sedang dalam proses pembangunan akan membutuhkan 155.000 orang pekerja. Pada tanggal 10 Februari 2021, Wali Kota bersama Gubernur Riau Syamsuar bersama unsur Forkopimda Provinsi Riau, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin mensosialisasikan protokol kesehatan serta membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung Pasar Senapelan serta Pasar Kodim Pekanbaru.
Pada tanggal 13 Februari 2021, Wali Kota Pekanbaru menyerahkan surat keputusan atau SK bagi 99 imam Masjid Paripurna di Taman Revi, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Pada tanggal 16 Februari 2021, Wali Kota mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi dalam deklarasi mendukung pelaksanaan Zero Angkutan Barang Over Dimensi Overloading atau ODOL. Diharapkan nantinya angkutan barang mengangkut barang sesuai dengan kapasitas muatan yang telah ditentukan. Pada tanggal 16 Februari 2021, Wali Kota menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac untuk kelompok usia lanjut atau di atas 59 tahun di ruang kerja Wali Kota lantai 5 Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya setelah sebelumnya melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Februari 2021, Wali Kota mengatakan Pekanbaru sudah masuk dalam tingkat penyebaran COVID-19 yang rendah atau sudah menurun dari zona orange ke zona kuning sejak pekan lalu. Dengan zona ini, maka pemerintah Kota Pekanbaru memberi kelonggaran pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. Pada tanggal 26 Februari 2021, Wali Kota meresmikan Rumah Pangan Madani ke-85 di Sentra Kewirausahaan Pemuda Petani Muda Riau Kanda, Perumahan Mutiara Regensi, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani. Program Rumah Pangan Madani ini bisa menjadi jejaring dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di tengah masa pandemi Corona. Pada tanggal 3 Maret 2021, pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Damkar ke-102, petugas Damkar Pekanbaru dituntut untuk lebih profesional dan terlatih. Hal ini disampaikan Wali Kota usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Damkar secara virtual di lantai 6 Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Pada tanggal 2 Maret 2021, Wali Kota menerima audiensi para pengurus Bekapermi Kota Pekanbaru di ruang kerja Wali Kota lantai 5 Pusat Perkantoran Tenayan Raya. Wali Kota mengapresiasi terbentuknya Bekapermi Kota Pekanbaru serta memiliki harapan yang sangat besar terhadap organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini dalam mewadahi para pemuda dan remaja di Pekanbaru untuk menjadi generasi yang tangguh, unggul, dan berdaya saing. Pada tanggal 9 Maret 2021, Wali Kota meraih penghargaan sebagai pembina pelayanan terbaik tingkat nasional dari Kemenpan RB serta menerima langsung penghargaan tersebut dari Menpan RB Cahyo Kumolo. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah kota dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tanggal 11 Maret 2021, Wali Kota meresmikan Sukaramai Trade Center atau STC yang sebelumnya merupakan plaza Sukaramai yang mengalami kebakaran pada Desember 2015 lalu. Bangunan yang terbakar dibangun ulang dengan konsep smart building atau bangunan yang cerdas. Untuk itu fungsi STC diperbesar menjadi pusat perdagangan. STC ini telah direncanakan menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia. Pada tanggal 12 Maret 2021, Wali Kota meninjau langsung proses vaksinasi massal yang dilaksanakan di Hotel Furaya, Kota Pekanbaru. Vaksinasi massal kali ini diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan PSMTI Pekanbaru dan LPM Pekanbaru. Pada tanggal 16 Maret 2021, Wali Kota menerima suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua untuk usia lanjut di rumah dinas Wali Kota Pekanbaru. Wali Kota mengatakan proses penyuntikan vaksin tahap kedua ini diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi, sehingga Wali Kota meminta agar masyarakat harus sudah siap untuk divaksin. Pada tanggal 18 Maret 2021, Wali Kota menegaskan bahwa ada 11 kelurahan di Kota Pekanbaru akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Penerapan PPKM ini untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19 di 11 kelurahan ini. Pada tanggal 19 Maret 2021, Wali Kota menyambut langsung kunjungan pemerintah Kota Solok, termasuk Wali Kota Solok Haji Zul Elfian Umar yang melakukan studi banding ke pemerintah Kota Pekanbaru. Kunjungan kali ini berlangsung di lantai VIP Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Pemerintah Kota Solok ingin mengetahui strategi pembangunan Kota Pekanbaru yang digadang menjadi Capital City of Sumatera. Pada tanggal 24 Maret 2021, Wali Kota dan Gubernur Riau Syamsuar mendampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono meninjau aktivitas masyarakat dalam donor darah konvalesen di Hotel Furaya Pekanbaru. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan vaksinasi warga Pekanbaru di Hotel Mutiara Merdeka.
Pada tanggal 26 Maret 2021, menurut Wali Kota, pemerintah Kota Pekanbaru akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM untuk memperketat protokol kesehatan di satu wilayah yang berada pada zona merah. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Pekanbaru belum menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro berskala kelurahan. Pemerintah kota terganjal regulasi penerapan PPKM yang baru berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali. Untuk menerapkan PPKM, pemerintah kota harus mengajukan dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Pada tanggal 27 Maret 2021, MTQ Kota Pekanbaru ke-53 akhirnya resmi bergulir, di mana tahun sebelumnya pemerintah kota tidak menggelar MTQ dikarenakan pandemi COVID-19 mulai melanda. Pembukaan oleh Wali Kota berlangsung di areal Islamic Center Tenayan Raya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.